untuk reaksi paralel kita ingin memilih reaktor yang tepat. Apakah mixed flow, apakah plug flow. Ya. Nah, kasusnya karena ini kita melihat ya, ada beberapa kasusnya bisa demikian. Nah, konsepnya tadi sudah saya jelaskan. Prinsipnya kita ingin meminimumkan R2 per R1, bukan konversi kalau paralel itu. Kita ingat prinsipnya bahwa kita ingin memaksimumkan hasil utama, meminimumkan hasil samping. Tadi sudah saya tekankan, hasil samping itu memang harganya murah. Kalau diproduksi terlalu banyak, kita bisa rugi. Nah, ini rumusnya R1 sama dengan ya K1 kalikan CA, CB pangkat masing-masing. Ini order reaksi penting. A1, B1. Nah, kalau R2 pangkat order reaksinya A2, B2 di sini ya. R1 ini saya tulis ya. Terlihat di sini. Ya. Jadi prinsipnya sebenarnya kita ingin membahas di sini. K2 per K1 CA pangkat A2 min A1 CB pangkat B2 min B1. Ya. Saya tulis ini R2 per R1. Ya. Khusus yang ini K2 per K1 ini K2 per K1 kalau nanti kita tulis dengan Arrhenius E pangkat min E2 min E1 per RT ya. Nah, ini fungsi suhu. Kita fokus dulu di grafik itu yang fungsi order reaksi. Sekarang kita lihat order reaksi. Salah satu dulu CA ya. CA itu sesuai sebanding dengan R2 per R1. Kalau R2 per R1 harus kecil, sekecil-kecilnya, maka di sini ya A2 per A1. Saya tanya, A2 per A1 supaya R2. Halo? Dengar? Halo? Halo? Dengar, Pak. Ya. Supaya R2 per R1 sekecil-kecilnya, pangkat A2 min A1, ya, sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya? Kecil, Pak. Nah, harus lihat dulu. Kasusnya ada dua. Bila A2 lebih besar dari A1, maka A2 min A1 positif. Ya toh? Kembali ke pangkat ini, ya. Ke pangkat ini, ya. Kalau ini positif, artinya apa? CA itu jelas bilangan, tidak mungkin negatif ya, bilangan. R2 per R1 sekecil-kecilnya, karena ini pangkatnya positif, maka supaya ini kecil, CA-nya kecil atau besar, karena ini positif. CA-nya kecil. Kecil, Pak. Nah, ya, jadi ini CA harus kecil. Nah, kok jawabannya mixed flow? Nah, ini kita lihat. Ini kita bandingkan karena kita milih antara plug flow dan mixed flow. Ya. Nih. Ya. Ini kalau tadi stage bisa ya. Ini volume konsentrasi, sorry.
Jadi kalau bukan state, sorry, ini posisi di reaktor. Misalnya ya masuk CA0. Sorry. Ya, posisi. Bila mix flow, ya tangki berpengaduk, masuk CA0, ya. Di setiap posisi, ya, ingat di setiap posisi, karena ini posisi di tangki ya, sama semua. Langsung terkecil ini CAN atau CA out. Ya, di sini. Ini target konversi. Sementara kalau plug flow, ya, sementara kalau plug flow fungsi posisi masuk segini, ya CA0 sepanjang reaktor turun, tapi tidak drastis. Meskipun targetnya sama. Nah, pertanyaannya ini, CA rata-rata yang kecil mana? Kalau CA rata-rata mix flow, ini. Ya, CA rata-rata mix flow ini. Sementara kalau CA rata-rata plug flow dari sini sampai sini. Ya. Jadi kira-kira ya seperti ini. Nah, CA rata-ratanya tinggi mana? Antara plug flow dengan mix flow. Nah, tinggi plug flow. Maka karena ini harus kecil, CA harus kecil, jawabannya apa? Jawabannya. Jadi kalau A2 lebih besar dari A1 atau order reaksi samping lebih besar dari order reaksi utama, satu, konsentrasinya harus kecil, ya. Dua, ini reaktor plug flow, ya. Reaktor mix flow, reaktor mix flow. Ini pilihannya, ya. Sebaliknya, ya, kalau saya teruskan, ini sama secara logika mudah. Bila ya, A2 lebih kecil dari A1, maka A2 min A1 itu negatif. Logikanya tinggal membalik. Maka ya CA harus besar. Ya. Ingat sebesar-besarnya supaya R2 per R1 sekecil-kecilnya. CA besar, maka di sini reaktornya, tadi bandingkan reaktor mix flow dengan plug flow ya, itu plug flow. Nah, ini logikanya. Ya. Jadi sederhana. Kita memahami, tapi yang penting Anda bisa menjelaskan itu. Oh ya, kalau begitu ya kita mendasarkan pada sifat ini, kita bisa tahu nanti. Memang kemudian ini kita tinjau satu konsentrasi reaksi, dua order reaksi. Ya, kalau kita singkat, yang ini tadi ada dua hal. Jadi kalau A2 lebih besar dari A1, maka satu konsentrasi reaktan harus kecil. Ya. Kedua, reaktornya mix flow. Order. Sebaliknya, kalau A2 lebih kecil dari A1, maka konsentrasi reaksinya atau reaktan besar dan reaksi dan reaktornya jenis plug flow. Nah, ini. Nah, kembali ke sini ya. Di sini kalau yang tengah itu hanya satu buah reaktan A.
Tadi kalau A2 lebih besar dari A1, maka reaktornya mixed flow. Ya. Sebaliknya, kalau A2 lebih kecil daripada A1, reaktornya plug flow. Nah, ini. Terus ini digabung dengan B, A dan B. Nah, kalau B sama sebenarnya ini. Kalau B2 lebih besar dari B1, ininya jawabannya mixed flow. Sudah jelas. Nalarnya sama. Nah, kalau gabungannya A2 dan A2 lebih besar dari A1, B2 lebih besar dari B1, maka mix flow, istilahnya mix. Ini simbolnya tangki berpengaduk, fitnya 1, 2 sama. Tapi kalau kemudian ini A2 lebih besar dari A1, tapi B2 lebih kecil dari B1, dari sisi B itu plug flow. Nah, ini gabungan mix flow dengan plug flow. Jadi seakan-akan ini sebenarnya ini reaktor, lihat itu V2 itu B. Jadi kalau saya gambar, nah, ya, ini mungkin yang B ya ini pipa ini, ya, saya gambar lagi. Yang di sini nanti B, ya. Yang di sini B, atau di situ 2. Apa? Ya. Nah, ini karena B plug flow, tetapi A-nya mix flow, jadi seakan-akan nanti A itu masuk tiap posisi. Ya, reaktornya pipa tapi dimasuki A tiap posisi. Tapi nggak mungkin kalau reaktor fisik seperti ini. Maka di sini Anda sudah belajar tadi ya, kalau multistage itu bisa multistage bisa plug flow di sini, ya, itu untuk B-nya. Sementara A-nya itu tiap stage dimasuki. Nah, ini gabungan. Atau bisa saja, kalau ini kembali, plug flow itu bisa analog dengan batch. Dalam hal apa? Waktu tinggal. Ingat, waktu tinggal 40 mungkin. Proses batch kan juga. Ini masukkan ke reaktor, ini reaktan masuk, sudah. Hanya memasukkannya hanya di awal reaksi. Setelah selesai, berhenti, dibongkar. Jadi waktu tinggalnya sama. Nah, di sini kemudian digambar B-nya batch, ya, di sini. B-nya batch, IV2, ya. Sementara yang A atau feed 1 masuk terus selama proses. Bisa dikatakan semi batch atau semi continue. Ya, gitu. Demikian juga ini. Untuk yang kedua, dari sisi A itu plug flow. Nah, di sini kalau B2 lebih besar dari B1, maka mix flow. Kalau ini kebalik. Yang masuk ini di awal A saja, feed 2 atau B itu tiap stage. Demikian seterusnya. Kalau ini yang terakhir plug flow semua. Plug. Nah, itu memahami, ya, membaca grafik ini. Ya, sederhana. Kalau Anda paham, itu sangat mudah. Tapi tadi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk memahami cukup mudah dengan grafik tadi.
Berikutnya adalah reaksi seri atau konsekutif. Ini untuk mengingatkan, ya. Jadi kalau ini kita gambarkan konversi reaktan utama A, ya. Ini reaktan utama. R itu hasil utama, tapi karena ini seri, itu hasil utama bisa bereaksi menjadi S, atau kalau ini bisa demikian. Nah, saya nulisnya salah yang ini. Bukan A, kalau yang pertama A plus B menjadi R benar, tapi yang kedua ini A plus R menjadi S, bukan A plus B. Nah, A plus R menjadi S. Nah, ini untuk memahami kita pakai yang satu reaktan ini saja. Ya, kita pahami yang satu reaktan. Ini ordinat, ya, sumbu Y itu adalah A, konsentrasi A boleh, atau mol A. Horizontalnya X itu waktu. Profilnya jelas. Makin lama A-nya itu turunnya. Makin lama A-nya turun, ya. Sementara kalau R-nya naik suatu saat akan turun. Di sini ada yang optimum, ya, di sini. Kalau S sementara itu naik terus. Nah, ini saya ingin menunjukkan kalau memilih reaktor, meskipun kalau paralel, jangan melihat oh ini R-nya yang maksimum. Jadi nanti waktu reaksi atau ekivalen panjang reaktor, nanti konversi R-nya yang maksimum. Tidak. Sekali lagi, kalau reaksinya lebih dari satu, ada hasil utama dan hasil samping, yang kita lihat selektivitas. Coba lihat di sini ya. R-nya memang betul maksimum di sini, ya. Tetapi S di sini juga besar, ya. Jadi di sini maksimum, tapi di sini S-nya juga pada posisi yang sama besar. Nah, ingat tadi bahwa makin besar S, itu kita rugi. Maka sekali lagi yang kita lihat itu adalah selektivitas. Nah, ini kita gambar sekarang. Ya. Ini ganggu. Bentar. Ini saja. Nah, ini saya ambil juga dari buku reaktor Levenspiel. Mestinya Anda pernah membaca ini. Ini yang absis, reaksinya sendiri ini, A menjadi R menjadi S, K1 konstanta kecepatan reaksi, yang K1, K2, untuk R menjadi S. K1 itu A menjadi R. Ya. Grafiknya yang absis itu XA, konversi yang utama. Ya. XA itu konversi reaktan. Yang ordinat Y itu konversi selektivitas dalam bentuk lain. Ya. Ini selektivitas bentuk lain. Coba lihat. Yang Y itu apa? CR per CA0 min CA. Boleh CR, boleh N. CR itu adalah hasil utama dibagi CA0 min CA apa? Jumlah A yang bereaksi. Nah, kalau jumlah A yang bereaksi, rumus reaksinya A menjadi R dan S. Artinya apa? Jumlah A yang bereaksi itu sama dengan jumlah R plus jumlah S. Jadi ini untuk menunjukkan CR per CA0 min CA makin besar ini ke sana, artinya selektivitasnya tinggi. Ya, ini yang ordinat. Nah, ini kalau ini soalnya dihitung memang. Dihitung kebetulan bisa diturunkan ya secara analitis. Ini kita lihat grafiknya. Yang misalnya A plus B pun ya
kurvanya kira-kira seperti ini. Nah, ini kemudian dibagi. Jadi ada 3 kasus. K2 per K1 kecil, artinya apa? Bahwa reaksi samping itu relatif kecil terhadap reaksi utama. Yang ekstrim berikutnya, K2 per K1 besar. Ini diambil 10. Nah, ini reaksi samping jauh lebih cepat dari reaksi utama. Yang ini yang tengah-tengah. K2 per K1 sama dengan 1. Nah, yang T grafiknya. Yang grafik sulit ini, garis sulit, itu plug flow. Ini cuma enggak saya tulis di sini. Ini plug flow. Yang strip-strip itu mix flow. Nah, sekarang kita belum melihat yang reaksi sampingnya lebih besar atau lebih kecil. Tidak. Dari keseluruhan ini, kita lihat pada konversi tertentu ini, misalnya ya, konversi 0,6. Baik ini K2 per K1 kecil maupun K2 per K1 besar. Apa yang kita simpulkan? Bahwa ternyata selektivitas plug flow selalu lebih tinggi dari mix flow. Lihat ini. Di sini kalau ini nggak terlalu terlihat, tapi kalau di sini terlihat. Jadi kurva plug flow selalu lebih tinggi dari mix flow. Maka kesimpulannya apa? Kalau seri reaksinya, pilihlah reaktor yang sesuai itu plug flow. Ingat. Jadi 1 untuk reaksi seri, reaktornya saya tulis plug flow. Ya. Ini saya tulis. Reaktor plug flow. Itu sudah nggak ditawar. Ya. Sudah jelas. Nah, sekarang tinggal yang kedua, berapa konversi reaksinya. Nah, kalau reaksi samping itu kecil, ini K2 per K1, yang ini 0,1, itu kita tahu bahwa pada konversi 0,8 katakanlah ya, 0,8, di sini plug flow selektivitasnya masih tinggi. Ya, di sini lihat. Secara ini, ini pada reaksi di mana reaksi sampingnya lebih kecil dari reaksi utama, maka kita bisa mengambil konversi reaksi tinggi. Tapi sebaliknya kalau reaksi samping itu lebih besar, jauh lebih besar dari reaksi utama, kita nggak bisa tinggi. Kita lihat misalnya 0,8. Ya. Maka ini selektivitasnya rendah sekali, hanya 0,05 mungkin. Jadi reaksi samping terlalu banyak. Nah, polisinya ini kemudian ya reaksi samping kalau jauh lebih cepat itu nanti kalau reaksi seri reaktor plug flow sudah jelas, tapi konversinya rendah. Ya. Tidak melihat berapa konversi maksimum karena setimbangan, tapi ini tadi dari selektivitas konversi yang kita ambil rendah. Itu ya. Jadi itu polisinya. Ya, milih. Ingat reaksi tunggal paralel seri. Ya. Ini yang perlu Anda ingat. Maaf, sebentar. Yang ini sama dengan tadi. Kalau tadi saya ambilkan dari Douglas. Kalau ini dari maaf. Kalau yang ini dari Douglas, yang tadi Smith. Nah, yang saya ingin bicarakan ini hanya yang 5 sama 6. Ya. Ini pengaruh suhu. Tadi sudah ya. Saya perlihatkan. Di sini, di pengaruh suhu, bila E1 lebih besar dari E2, use high temperature. Bila E1 lebih kecil daripada E2, use an increasing temperature profile. Nanti konsekutif juga sama. Ya. Ini patokannya. Ya.
Nah, bagaimana nalarnya? Ini akan saya jelaskan. Jadi pengaruh suhu kita lihat yang dari ini. Ya. Ini. Ya. Kita lihat, saya tulis lagi di bawah. Ya. K2 per K1 sama dengan E. Ya, yang saya tulis ini saja. Ya. Ini harus sekecil-kecilnya. Jadi K2 per K1 harus kecil. Supaya selektivitasnya bagus tadi ya. Nah, ada dua kasus tadi. Yang pertama, bila E2 lebih besar dari E1. Ya. Bila E2 lebih besar dari E1, maka ini E2 min E1 positif. Ya. Artinya kalau pangkat ini, kita ingin K2 per K1. Ya. K2 per K1 itu sekecil-kecilnya. Artinya apa? Ya, eksponensial ini harus kecil. Anda sudah tahu ini T seper RT ya. Jadi justru yang di ruas kanan tergantung dari nilainya ini ya. Nilai ini. Kalau nilai E2 per E1 itu positif, ini minus tetap ya. Artinya T makin kecil, eksponensial juga makin kecil ya. Jadi kalau ini E2 lebih besar dari E1 itu atau E1 positif, maka di sini supaya K2 per K1 kecil ini suhu rendah, T kecil. Yang itu tadi mau kita bahas. Sekarang baliknya, kalau E2 lebih kecil dari E1, ya, di situ, maka E2 min E1 lebih kecil dari ini, dibalik, ya, di sini. Maka suhu T harus besar. Tadi sudah. Bila E2 atau reaksi samping energi aktivasinya lebih kecil daripada energi aktivasi reaksi utama, maka buatlah suhu tinggi. Karena itu menaikkan selektivitas. Tetapi kalau yang E2 atau energi aktivasi reaksi samping lebih besar dari reaksi utama, kita tahu K kecil atau R kecil, maka volume reaktor, kalau K kecil, R kecil, volume reaktor kecil atau besar? Halo? Kecil apa besar? Ya, besar kan. V sama dengan integral f dx per R. Jadi R makin kecil, V makin besar. Nah, ini kalau terlalu besar tidak kita inginkan. Nah, kemudian pikirannya demikian. Ya. Ini ke reaktor plug flow misalnya. Ini bagian masuk. Ya. Reaktannya masih tinggi di sini ya. Ca atau reaktan masih tinggi. Ya. Saya gambar gini saja. Ya. Sementara R sama dengan K
Ca. Ya. Suhu mungkin rendah karena ini kan menyarankan suhunya rendah. Ini dimasuk. Jadi pada posisi masuk atau dekat dengan masuk inlet ya feed, maka R meskipun di sini ya atau saya tulis R saja ya di sini R itu tidak terlalu kecil ya. K kalau ini T kecil, K kecil, tapi CA masih besar. Jadi R-nya itu tanggung. Kecil tapi tidak terlalu kecil. Nah, sementara itu kalau yang di sini keluar, ya, reaktan itu sudah kecil. Nah, bayangkan kalau di daerah keluar ini T-nya kecil, ya, CA-nya kecil, suhu rendah, K-nya kecil. Jadi apa? Reaktornya besar. Maka kompensasinya ya sudah jangan terlalu besar, K-nya tinggi, maka kemudian dibalik. Suhunya ditinggikan. Tapi ingat, ini kan pesannya bahwa kalau E2 lebih besar dari E1, itu suhunya harus rendah. Tapi nggak boleh kalau semua rendah. Nanti reaktornya dari satu sisi sangat besar. Maka ini kemudian ya kita lihat. Jadi di sini ke sana itu T-nya dari sini ke sana T-nya itu kemudian meningkat ya. Itu increasing temperature. Itu maksudnya. Nah, ini. Yang ini yang 5 sudah saya jelaskan dari tadi ya. Mengapa kalau E2 lebih E2 lebih besar daripada E1, use an increasing temperature profile ini ya. Yang ini barusan saya jelaskan. Demikian juga saya tidak berpanjang kalau konsekutif reaksinya ya. Ini penjelasannya demikian. Nah, kalau ini cukup ruwet. Saya ingin menunjukkan saja. Ini tabel yang saya ambilkan dari Ravensfield, tapi juga dirujuk oleh Robin Smith. Ini cukup ruwet. Jadi seperti ini antara reaksi seri dengan paralel. Ini paralel, yang ini seri. R-nya sebagai target utama. Ya, itu sebagai hasil utama. Ada K1, K2, K3, ini khusus suhu. Nah, ini untuk membuktikan ini cukup panjang nanti. Nah, kalau nanti Anda merancang, ingat, ini reaksinya kompleks, ingat ini, tinggal lihat. Nanti suhunya harus bagaimana. Ya, ini. Terus, sekarang, nah, prinsipnya ini kita tidak melihat apakah reaktornya jenis plug flow atau mixed flow, tetapi apakah reaktornya perlu atau bukan menggunakan alat penukar panas, pemanas maupun pendingin atau tidak. Nah, ini nalarnya dimulai dari apa? Pikiran sederhana. Kalau misalnya yang pertama reaktornya itu menggunakan alat penukar panas. Jadi reaktor plus penukar panas. Ya. Yang kedua, reaktor adiabatik itu hanya reaktor saja. Meskipun detailnya menghitungnya nanti bisa ketemu lain. Tapi nalar sederhananya apa? Kira-kira kalau dengan konversi yang sama ya, kita hitung targetnya sama. Oh nanti effluent atau keluar reaktor itu sama targetnya. Harganya mahal mana? Reaktor plus alat penukar panas dengan reaktor saja yang adiabatik. Mahal mana? Halo? Mahal mana? Halo?
Halo? Mahal dengan pemanas, Pak. Ya. Nalarnya sederhana. Jadi, ingat, memilih alat kan, kalau sudah, oh ini alatnya sama berfungsi. Harganya yang kita pilih, yang murah sebenarnya total cost. Tapi ini katakanlah, anggap nanti termasuk operating cost sudah masuk. Jadi, pilihan pertama adalah ini. Kalau kita membaca, apakah reaktornya itu bisa adiabatis? Kalau ini pertanyaan, is adiabatic operation acceptable? Ya. Yes itu artinya diterima. Ya. Ini reaktor adiabatik. Itu nanti kalau Anda sudah mulai menghitung, hitunglah ya. Bisa tidak reaksinya, reaktornya itu adiabatik. Artinya tidak perlu penukar panas, ya, tidak perlu pemanas ataupun pendingin. Nah, jawabannya kalau ya bisa. Nah, sekarang ini saya tidak nulis, Anda mencatat, merhatikan ya. Bahwa apa kriteria itu bisa dikatakan, oh ya boleh, itu acceptable. Oh yang ini tidak. Dasarnya adalah suhu reaksi yang optimum. Ya. Suhu optimum. Apa yang dikatakan suhu reaksi optimum? Ini empiris, memang kalau dari pengembangan proses itu selalu dicari. Maksudnya apa? Pada suhu itu ya kita lihat konversinya optimum termasuk tadi ya, selektivitas dipertimbangkan. Kalau di luar itu, yang paling mudah salah satunya, kalau suhu lebih tinggi, mungkin nanti ya ini eksperimen, dimungkinkan satu reaksi samping yang lain timbul. Ya, sehingga tadi mungkin termasuk selektivitas tidak optimum. Kalau di luar suhu optimum itu, satu kalau lebih tinggi mungkin reaksi samping timbul. Salah satu contoh apa? Kalau terlalu tinggi, cracking ya itu. Atau bahkan reaksi lain yang tidak kita inginkan justru dominan. Atau kalau suhunya terlalu rendah, mungkin reaksinya yang reaksi utama terlalu lambat. Jadi selalu ada suhu optimum untuk sebuah reaksi. Nah, dari mana? Ini memang harus data. Ya, kalau eksperimen itu dari pengembangan itu dicari. Nah, nanti kalau untuk Anda, ya, saat tugas BPK, Anda tinggal melihat di buku, atau informasi sekarang jauh lebih mudah. Ya. Oh, suhu optimum berapa? Jadi kalau di textbook atau di urean, kira-kira suhunya sekian misalnya. Suhu reaksi amonia N2 tambah 2, di sana tok suhunya sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius dengan katalis tekanannya sekitar 150 sampai 200 atm. Nah, itulah kira-kira optimum. Nah, hubungannya dengan itu acceptable atau tidak? Ya, ini. Nanti kalau Anda merancang, hitunglah. Ya, kalau ini plug flow itu Anda menghitung termasuk DT, DZ ya. Nanti tidak ada pemanas ataupun pendingin, jadi efek panas reaksi akan mempengaruhi suhu reaksi. Kalau reaksinya eksotermis, apa yang terjadi? Tanpa pendinginan, suhunya naik terus. Ya. Kalau endotermis, suhu reaksi turun terus. Karena panas diambil dari, panas reaksi diambil dari ya diri sendiri. Ya. Nah, itu yang kemudian Anda hitung. Kalau kemudian Anda sudah memvariasi suhu masuk sekian, ya suhu reaktan masuk sekian. Tapi kisaran suhu masuk sampai keluar itu sudah di luar suhu optimum, itu artinya ya itu tidak mungkin. Ya, satu sekali lagi kriterianya adalah suhu reaksi optimum.
Kalau nanti Anda menghitung di luar itu, kalau reaksinya eksotermis misalnya, suhu optimumnya 300 sampai 400 derajat Celcius. Anda merancang dibulak-balik, waduh suhu keluar selalu paling rendah 500 derajat, malah lebih tinggi. Nah itu nggak bisa. Artinya jawabannya yang no itu tadi. Kalau dengan adiabatis yes, kriterianya adalah suhu reaksi optimum, itu artinya oh ya, Anda reaktornya adiabatik. Nah, kalau no, artinya oh ya sudah berlanjut ke yang tahap kedua. Tapi ini ditulisnya is indirect heat transfer visible. Sebenarnya kalau Anda membaca di Smith, saya silahkan baca. Itu sama dengan adiabatik. Kita milih sebenarnya ya, kita milih yang ini, yang kebetulan jalurnya no. Itu tetap reaksinya adiabatis. Tetapi untuk mengontrol suhu, ingat kalau tadi yang no itu kan suhu reaksinya di luar suhu reaksi optimum ya. Untuk mengontrol suhu kita beri heat carrier ini. Ya. Kita beri apa? Kita beri senyawa inert. Kalau reaksinya eksotermis, ya senyawa inertnya itu ingin menyerap panas. Supaya suhu reaksinya tidak tinggi. Contohnya reaksi oksidasi menggunakan udara. Ya, O2 sebagai reaktan, N2 sebagai inertnya. Jadi kalau kita kontrol suhu ya nanti udaranya diperbanyak. Nanti suatu saat Anda menghitung, kalau Anda hitung, makin banyak inertnya, nanti suhu reaksinya bisa masuk kisaran suhu optimum. Ya, itu. Ini. Kalau endotermis, misalnya salah satunya nanti hanya contoh itu superheated steam. Ya, suhu tinggi itu kebetulan reaksinya endotermis. Steamnya diperbanyak, superheated steam. Jadi nanti turunnya tidak turunnya suhu reaksi tidak drastis sampai masuk. Nah, terus kriterianya apa? Kalau itu, itu tidak visible. Nah, kriterianya dari kemudahan operasi pemisahan, karena setelah keluar reaktor, kita menghitung tadi, suhu reaksinya sudah masuk kisaran optimum. Tapi keluar reaktor, mudah tidak pemisahnya, atau ongkos pemisahnya mahal tidak. Ini pertanyaannya. Bayangkan kalau tadi oksidasi, ya setelah dihitung, nanti reaksinya ya reaktannya 1 mol tapi harus menggunakan udara 40 mol. Nah, keluar reaktor jelas kira-kira kan produknya paling 1 mol. Sisanya masih 39 mol. Nah, itu kemungkinan untuk pemisahan bisa didinginkan pakai refrigeran atau nanti dipisahkan dengan absorber. Wah, tapi nanti ukuran absorbernya besar. Ya. Kuncinya ya, kata kuncinya di sini apa? Yaitu pemisahan, ongkos pemisahan ya. Ongkos pemisahan. Atau mudah tidaknya pemisahan. Sebenarnya sih, tapi kalau sulit terpisah, artinya ongkos pemisahannya mahal. Sebaliknya, kalau ini murah, ya kita pakai itu. Contohnya apa? Itu nanti ada. Yaitu kalau menggunakan steam. Kalau ini endotermis ya, steam. Nah, steam itu nanti keluar reaktor didinginkan, ya, misalnya ini reaksinya organik. Pasti mengembun jadi air. Nah, fase organiknya mengembun sama. Lah, apakah fase organiknya itu larut atau campur dengan air tidak? Kalau didinginkan, steam mengembun jadi air, kemudian
organiknya mengembun dan itu tidak campur, wah itu mudah. Jadi pemisahnya cukup didinginkan dan separator. Maka itu kemudian ya kita pakai ya. Kemudian kita pakai untuk kriteria. Nah, ini kemudian sudah jelas bahwa kalau ongkos pemisahnya itu murah tanda petik ya, sehingga itu bisa kita pilih alternatifnya. Jadi contohnya ya pakai steam, kemudian kalau diembunkan mudah menjadi air, kemudian organiknya kalau tidak campur, yaitu pemisahnya mudah. Jadi itu kita pilih. Jadi reaktornya tidak memakai alat penukar panas, adiabatik plus hanya tambah heat carrier. Tetapi kalau dengan stage ya, langkah pertama tidak bisa, langkah kedua ini tidak bisa, ya disinilah yes itu. Ya sudah, indirect itu maksudnya karena nanti pakai pemanas tidak langsung ya, tidak kontak. Kalau ini kan yang heat carrier itu kan kontak langsung. Oh ya, kalau perlu misalnya di sini nanti namanya inert ya, efek suhu, inert itu harus tidak ada efeknya. Efek suhu terhadap reaksinya itu juga tidak ada, dengan adanya inert tidak ada reaksi samping. Nah, barulah yang ketiga itu memilih reaktor dengan penukar panas. Nah, kalau ini yes no itu mudah. Umumnya kalau reaksinya suhunya tinggi, umumnya ya sekali lagi, umumnya menggunakan furnace, itu rule of thumb. Suhu tinggi, pakailah furnace. Berapa suhu tingginya? Itu tidak ada angka persis. Katakanlah mungkin di atas 400, 500 derajat Celcius, angka tinggi, pilihlah furnace. Tapi bukan berarti bahwa itu mesti furnace. Nanti kalau Anda melihat ya bahwa bisa saja itu nanti reaktornya khusus. Ya, kalau Anda lihat nanti ada yang pakai molten salt. Nah, itu nanti kalau Anda niru tugas PPK sebelumnya pakai deuterm, ya bisa saja dan seterusnya. Nah, ini apa? Grafik ini cukup satu lembar, sering saya tanyakan dalam soal. Anda harus menjawab dengan baik. Bisa singkat kalau Anda paham. Tapi yang sering itu ceritanya ngoyoworo. Salah satu contoh yang sering saya gunakan sukses yang kedua tadi, yaitu dengan inert. Ya. Itu adalah reaksi pembuatan stirin dari etil bensin. Etil bensin demikian. Ini CH2CH3. Ini reaksinya sendiri bolak-balik menjadi stirin plus H2. Ini fakta endotermis. Satu, reaksi endotermis. Termis. Berarti apa? Dari sisi keseimbangan reaksi, ya suhu harus tinggi, ya toh, supaya konversi tinggi, suhunya tinggi. Memang demikian. Dua, sekarang tekanan. Ingat, Kp, konstante keseimbangan reaksi itu hanya fungsi suhu. Tetapi ini Anda tahu, ya, bahwa konversi maksimum itu sebagai dipengaruhi
oleh P total. Nanti tolong Anda buka, untuk ini cabang singkat, di termo bisa. Ya. Jadi kalau tekanan dinaikkan, ya, ini konsepnya, jika P naik, reaksi bergeser kemana? Bergeser bukan ke kiri atau ke kanan, tapi yang jumlah ke jumlah mol yang lebih kecil. Maksudnya apa? Antara mol reaktan dengan ya, mol produk. Ini yang saya maksudkan mol itu adalah stoikiometris. Koefisien stoikiometri. Lihat di sini. Reaktannya berapa? 1 mol. Produknya 1 mol stirin dan 1 mol H2. Ya. 1 mol stirin dan 1 mol H2. Itu produknya. Nah, artinya apa? Kalau di sini, mol produk lebih besar dari mol reaktan. Artinya kalau tekanannya tinggi, justru nanti konversinya turun ke arah reaktan. Ya. Ya. Nah, bagaimana supaya reaksinya menggeser ke kanan? Berarti tekanannya harus rendah. Untuk reaksi ini, ya, maka untuk reaksi etil bensin ke stirin itu P harus rendah. Itu. Jadi ada 2. 1 suhu tinggi, tekanan reaksi, 2 rendah. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan tadi? Ini kenyataannya, realitasnya, ya, nanti menggunakan superheated steam. Superheated steam. Tadi ya, ingat sebagai inert. Alasannya apa? Kalau ini sudah jelas. Ini untuk sebagai sumber panas sudah jelas ya. Sumber panas. Karena reaktornya ini adiabatik ya. Ini reaktor adiabatik. Oh ya, sebenarnya katalitik juga ya. Jadi menggunakan katalis. Ya. Yang kedua sekarang. Ya. Yang kedua, keluar reaktor itu ya, diinginkan sampai mengembun semua. Nah, etil bensin sisa, stirin, titik didihnya tinggi etil bensin itu sekitar 136, stirinnya 144 kalau tidak keliru derajat Celcius, air 100, H2 tetap non-condensable. Nah, mengembun semua, kecuali H2. Nah, bagaimana misahkannya? H2 mudah dengan separator. Nah, sekarang etil bensin dengan ya aromatis toh, etil bensin dengan air campur tidak? Tidak.
Nah, artinya tadi pemisahan mudah. Ini mudah dipisahkan. Ya, itu gunanya memilih STEAM. Ya. Satu sebagai sumber panas, dua mudah dipisahkan. Jadi ongkos pemisahan mudah. Karena ini kalau tidak keliru, perbandingannya itu 5 mol steam, 1 mol etil bensin. Jadi steam per etil bensin itu sampai 5 kalinya. Mudah. Nah, yang ketiga apa? Ini menyangkut ini. Reaksi. Pada suhu tinggi, ya, suhunya sampai 500 derajat Celcius. Ini fase gas ya biasa. Ada kecenderungan, ada reaksi cracking atau karbonisasi. Efeknya apa? Meskipun sedikit, tapi karbonnya menempel di katalis. Ya. Efeknya itu nanti karbonnya menempel di katalis. Artinya apa? Itu bisa mendeaktivasi katalis. Ya. Bisa deaktivasi katalis. Nah, apa hubungannya dengan steam? Ingat, steam suhu tinggi itu bisa bereaksi dengan C. Ya. Jadi nanti C karbon plus H2O. Jadi apa? Nah, jadi dia meregenerasi, ya, meregenerasi katalis itu, ya. Jadi ini bisa regenerasi katalisator. Nah, inilah 3 alasan mengapa kemudian steam dipakai, ya. Itu.